Saya lahir ke dunia ini hanya untuk diriku sendiri. Saya lahir ke dunia ini hanya untuk mencapai tujuan dan juga target-targetku. Tapi kita lupa. Tuhan menciptakan manusia ke dunia ini. Ya, supaya manusia, Bapak, Ibu, dan saya semakin mengenal, semakin melekat, dan juga supaya kita memiliki persekutuan yang harmonis bersama dengan Dia. Ini tujuan pertama Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Jadi kalau ada manusia membuat tujuannya sendiri, di mana tujuannya bertentangan, bertolak belakang dengan tujuan Tuhan, berarti dia lupa bahwa Tuhan menciptakan dia bukan untuk itu. Untuk itu sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau kita punya tujuan, harus selalu kita sinkronisasikan dengan tujuan Tuhan. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya impian, kalau kita punya visi, sinkronisasikan dengan visi, misi, tujuan, cita-cita dari Tuhan. Artinya apa? Harus ujung-ujungnya membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jangan justru sebaliknya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu ke dunia ini kan atas kerelaannya, atas kemauannya sendiri. Bahkan Allah juga memperlengkapi kita dari dengan gambar dan rupa dirinya sendiri. Motif Tuhan melakukan itu semua, memberikan itu semua apa? Supaya kita memiliki martabat tanggung jawab mengelola bumi, mempergunakannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau simpulkan, Bapak Ibu, tujuan kita tercipta ke dunia ini, terlahir ke dunia ini untuk kepentingan Tuhan, kok sebenarnya. Bukan untuk kepentingan kita. Maka kenapa begitu banyak kepentingan-kepentingan manusia, tujuan-tujuan manusia dipatahkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat, ini manusia ini sudah menjadikan tujuannya sendiri. Yang menjadi targetnya, bukan lagi tujuan saya kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kita diciptakan bukan sebagai pemilik. Kita tuh hanya pengelola aja dan pemelihara dan juga pengguna. Bukan, tapi kita bukan pemilik. Tubuh kita sendiri pun bukan milik kita. Wong kita lahir aja karena Tuhan. Kita bernapas saja oleh Tuhan kok. Kita masih dapat kekuatan dan kesehatan juga karena Tuhan kok, Bapak Ibu. Maka kalau kita dianugerahi Tuhan, dipercayakan Tuhan kan maksudnya, ya usaha, bisnis, pekerjaan, fasilitas rumah, mobil dan sebagainya. Ah, jangan sombong dan songong kita. Itu semua titipan dari Tuhan. Ya, kita itu hanya pengelola. Terus manusia sekaya ya orang terkaya di muka bumi ini pun Bapak Ibu ya juga tidak membawa kekayaannya ke dalam kubur. Enggak, tetap tinggal juga. Tetap tinggal juga. Yang kembali ke liang kubur itu hanya yang berasal dari dekun tanah. Roh kita pun, jiwa kita pun kembali ke Tuhan kok. Maka kita harus pahami betul posisi kita ini bukan pemilik kita. Hanya pemelihara. Kalau dalam bahasa manajemen itu kita hanya sebagai manajer saja dari apa yang sudah Tuhan ciptakan. Maka marilah kita sebagai pengelola, marilah kita sebagai manajer yang bisa dipercaya alias bertanggung jawab. Satu, memanage kehidupan ini dengan baik. Mempergunakan waktu dengan benar. Mempergunakan potensi dengan maksimal. Ya, dan juga apa? Mempergunakan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Rumah, kendaraan, perusahaan, apalagi Bapak Ibu, pelayanan. Jangan lupa itu juga milik Tuhan loh. Bukan milik kita, tapi pelayanan itu. Semuanya harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Jadi manusia diciptakan bukan untuk dirinya sendiri. Bukan. Kita diciptakan bukan untuk tujuan kita sendiri. Tapi untuk tujuan Tuhan. Maka untuk itulah sebenarnya Tuhan tidak berharap, Tuhan tidak mau kita bermalas-malasan mempergunakan semua yang telah Tuhan taruh di dalam hidup kita, semua yang telah Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Tuhan tidak mau kita malas-malasan, Tuhan tidak mau kita salah gunakan itu. Ya, jadi Bapak Ibu dalam 1 Korintus 11 itu ditegaskan lagi sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya yang menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ya, jadi artinya apa? Kita laki-laki ini juga para perempuan sama. Ya, dicipta seturut gambar dan rupa Allah, maka kita juga selama hidup di dunia ini harus membawa gambar dan rupa Allah itu kemanapun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita berada. Artinya hubungan kita pribadi dengan Tuhan harus selalu terpelihara, terjaga sempurna. Karakter dari rupa dari Allah, ya karakter Allah dalam diri kita harus terus ada di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan menciptakan manusia. Nah, kalau muncul pertanyaan begini, Pak Tony, kalau saya punya tujuan jadi pengusaha, kayak gitu ya, jadi orang kaya, ini dosa nggak? Ini bertentangan nggak dengan tujuan Tuhan? Enggak. Walaupun, ya, saya katakan tidak. Asal dengan catatan begini. Mari kita pakai cara Tuhan. Jalannya Tuhan. Waktunya Tuhan. Prosesnya Tuhan. Untuk apa? Mencari kekayaan itu. Maka dengan demikian harus kita menjauhkan cara-cara curang untuk mencari uang sebanyak mungkin. Korupsi, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong situ. Itu nggak boleh. Sejauh prosesnya, caranya, prosedurnya kita pakai cara Tuhan untuk mencari uang itu, nggak salah, halal kok dilakukan Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa di materi kita minggu lalu, Allah kita juga adalah Allah yang kaya. Dan ada banyak orang-orang yang kaya diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Salomo, Daud, Ayub. Kaya loh mereka, nggak salah kan? Tapi mereka tahu diri. Bagaimana prosedur mereka mencari kekayaan itu. Dan bagaimana mereka harus mempergunakan kekayaan itu. Jangan untuk meninggikan diri sendiri. Jangan hanya membesar nama perusahaannya. Tapi mengecilkan, mengerdilkan nama Tuhan. Nama Tuhan itu Tuhan marah. Jadi artinya apa? Menjadi pengusaha, menjadi orang kaya juga Tuhan berkati. Tuhan inginkan kok itu, tapi prosesnya itu harus kita pakai. Jalannya itu harus kita pakai. Ya, nah itu harus kita paham sampai sejauh ini juga. Lalu bagaimana keadaan manusia alias Adam dan Hawa serta manusia lainnya? Ini lebih khusus lagi. Ya, setelah jatuh dalam dosa. Yang pertama keadaan manusia. Ya, dalam kejadian dikatakan bahwa manusia adalah sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Suci alias belum tercemar, terkontaminasi dengan dosa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan yang menjadi penyebab pertama dan yang utama mereka menjadi berdosa. Dan kita pun harus terkontaminasi juga dengan dosa turunan dari Adam dan Hawa. Maka untuk itulah Bapak, tidak ada satu orang pun manusia ini boleh berkata, oh, aku tidak berdosa. Enggak. Roma 3:23. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan. Bapak Gereja Agustinus menjelaskan keadaan manusia ini, keadaan manusia dalam 4 kategori atau 4 tahapan. Yang pertama adalah pose, pasker, and pose non-pasker. Artinya, Adam dan Hawa bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Apa artinya? Adam dan Hawa pada awalnya memang diciptakan dalam keadaan sempurna oleh Tuhan tanpa noda dan dosa. Awalnya. Namun tidak lama kemudian, Adam dan Hawa
menyalahgunakan kehendak bebas itu dengan berbuat dosa. Itulah artinya bagian yang pertama. Yang kedua, non force non pisker, artinya Adam dan Hawa tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Apa artinya ini, maknanya ini? Keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Artinya Adam dan Hawa serta semua keturunannya manusia sudah mati dalam dosa, sehingga semakin melakukan berbagai pelanggaran demi pelanggaran yang tidak ada henti-hentinya. Sehingga manusia itu kecintaannya, kecenderungannya untuk selalu hidup di dalam dosa dan juga di dalam kegelapan. Dan hobinya, doyannya diperbudak oleh dosa. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Maka moto manusia itu waktu dia terus jatuh dan hidup dalam dosa adalah tiada hari tanpa dosa. Bagian yang berikutnya, arti daripada bagian ini adalah semua manusia selalu hidup dalam daging, alias dosa, sehingga tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Roma pasal 8 ayat 8. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, apapun yang ada di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan manusia selalu berhubungan dengan dosa. Maka ditegaskan di dalam Yesaya 64. Ya, betapa makin bertambah-tambahnya dosa-dosa manusia itu sendiri. Ya, yang berikutnya, Osenon Pisker artinya adalah Adam dan Hawa, ya, serta manusia lainnya kita mampu untuk tidak berbuat dosa. Artinya keadaan manusia baru yang telah dibebaskan dari belenggu dosa melalui karya penyelamatan Yesus Kristus melalui pertobatan. Jadi dosa yang pernah kita lakukan itu bisa diselesaikan, bisa dikuduskan, bisa dipatahkan, dihancurkan. Pengaruhnya, dampaknya. Dengan cara apa? Kita harus bertobat pada Kristus melalui kelahiran baru. Nah, maka untuk itu telah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran baruan, pertobatan kepada Kristus menjadi sesuatu hal yang harus kita alami. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau dikuduskan, disucikan. Kalau kita mau dimerdekakan, dibebaskan artinya dari belenggu atau keterikatan dosa itu sendiri. Yang berikutnya, Agustinus menjelaskan tentang keadaan manusia berdosa itu dengan istilah non forse piscar, artinya Adam dan Hawa serta manusia lainnya tidak bisa berbuat dosa lagi setelah mereka sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru dalam konteks setelah mereka di surga. Jadi Bapak Ibu, keadaan kita setelah kita bertobat tidak secara pribadi, lalu kita dipanggil oleh Tuhan. Saya sudah katakan tadi tempat kita di pangkuan Abraham roh kita. Di pangkuan Abraham itu pun kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Dan kita sudah dikesahkan, roh kita telah dikesahkan